lanjutkan ke nomor 9. Nama senyawa untuk hidrokarbon berikut adalah, nah ini sama seperti soal yang tadi. Jadi ini kita harus gambarkan dulu dengan rantai supaya teman-teman tidak bingung. CH3 selalu di ujung dan juga tadi C itu harus punya 4 tangan. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi ada CH3, kemudian CH, hanya saya gambar di atas, kalau mau di bawah juga boleh. Lalu ini ada CH3, tadi ingat CH3 itu selalu di ujung, berarti ini di sini. Di ujung, nggak mungkin di tengah. Lalu ini ada CH2, kemudian ada C, kemudian ada CH3, berarti di ujung, boleh di atas, boleh di bawah gitu ya. CH3, lalu ada CH, C, H, berarti gini, dan CH3. Nah, ini adalah step satunya. Baru kemudian kita lengkapi rantainya supaya C itu mengikat masing-masing 4 atom ya, atau punya 4 tangan. Oke, kita hitung kita hitung dari yang ujung kiri. Ini C itu mengikat 3H dan 1C, berarti ini sudah 4. Kemudian yang ini juga sudah 4. Yang ini juga sudah ya, hanya 2 mengikat 2 atom C, berarti kan 4. Nah ini C yang saya tandai ini baru mengikat 3 atom C, berarti kan dia belum 4 ya, belum pas. Nah begitu juga halnya dengan C yang di sebelah kanan ya, ini juga baru 1, 2, 3, padahal harus 4, berarti ini jadinya rangkap 2 gini supaya C itu punya 4 tangan ya. Nah, kemudian kalau sudah gini berarti C yang saya beri tanda hijau ini berarti 1, 2, 3, 4 kan gitu. Yang ini juga 1, 2, 3, 4 berarti sudah pas. Terus yang CH3 ini juga sudah pas yang di ujung ini ya. Oke, berarti lalu kita beri nama nih. Kita tentukan dulu rantai utama, yaitu rantai terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Boleh mendatar, boleh turun juga boleh. Ini rantai utamanya. Kemudian kita beri nomor di mana ikatan rangkap mendapat nomor sekecil-kecilnya. Berarti dari kiri atau dari kanan, berarti jelas dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk kita beri nama. Berarti ini ada cabang CH3 di nomor 3 dan 5. Berarti kita tulis dulu nomor cabangnya 35. Lalu ini CH3 itu namanya metil karena ada 2 metil, berarti dimetil. Nah, kemudian nomor ikatan rangkap ada nomor 2. Lalu nama rantai utama ada 6 atom C, berarti hek ya. Hek, terus ini rangkap 2 berarti ena, heksena. Ini namanya 35 dimetil 2 heksena. Oke, jawabannya ternyata jawabannya tidak ada ya teman-teman. Jadi ini kurang yang B ini kurang 2 ya. Oke, jadi jawabannya nggak ada. Yang betul adalah 35 dimetil 2 heksena. Oke, itu teman-teman. Kemudian kita ke nomor 10. Hidrokarbon berikut yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah, nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke dalam soal-soal SBMPTN itu ya biasanya. Nah ini titik didih itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah MR. Nah MR itu berarti sebanding dengan jumlah atom C. Nah semakin besar MR, maka titik didih juga semakin tinggi. Atau semakin banyak jumlah atom C, maka titik didih semakin tinggi pula. Tuh ya. Kemudian yang kedua, jika MR-nya sama, jika MR-nya itu sama, atau kalau MR-nya sama berarti C-nya itu sama dengan deret homolog yang sejenis, maka hidrokarbon yang punya cabang itu, yang bercabang, maka dia titik didihnya lebih kecil ya. Ini bercabang maksudnya ya, hidrokarbon yang bercabang
titik didihnya lebih kecil daripada hidrokarbon rantai lurus. Jadi dua ini perlu diperhatikan. Oke, kemudian ini untuk pertanyaan yang nomor 10 berarti kita hanya perhatikan yang alasan pertama, yaitu masalah MR-nya atau masalah banyaknya atom C. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah titik didih paling tinggi, berarti kita cari yang punya C terbanyak. Kalau C-nya terbanyak, otomatis MR-nya paling besar. Berarti jawabannya adalah yang, karena yang A itu C-nya 2, yang B 4, yang C 5, yang D 7, yang E 8. Berarti jawabannya adalah E ya, karena C-nya paling banyak. Oke, kemudian kita ke soal nomor 11. Perhatikan hidrokarbon berikut. Ya, 1, 2, 3. Nah, urutan hidrokarbon tersebut dari yang mempunyai titik didih tertinggi adalah, oke, hidrokarbon ini 1, 2, 3, 4. Itu kebetulan itu kan yang nomor 1 ini kan C-nya ada 1, 2, 3, 4 atom C. Sementara yang nomor 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 atom C. Yang nomor 3 1, 2, 3, 4, 5 juga 5 atom C. Nah, tadi kita kan di nomor 10 tadi sudah belajar bahwa titik didih itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah jumlah atom C atau MR gitu ya. Semakin C-nya banyak berarti titik didihnya semakin tinggi. Nah, kalau jumlah C-nya sama berarti yang bercabang itu titik didihnya lebih kecil daripada yang lurus. Nah, ini kita praktekkan ke soal ini gitu loh. Berarti yang mempunyai titik didih lebih tinggi antara yang 4 atom C dengan yang 5 atom C, berarti kan yang 5 atom C. Berarti 2 dan 3 ini lebih tinggi daripada 1 gitu loh. Nah, sekarang kita pilih antara 2 dan 3, ini yang lebih tinggi yang mana kan gitu. Berarti ini kan sama-sama 5 atom C, yang satu lurus, ini rantai lurus, yang satu bercabang gitu. Jadi yang lebih tinggi titik didihnya adalah yang lurus. Berarti nomor 2 ini adalah titik didihnya tertinggi. Paham ya? Karena dia lantai lurus, berarti urutannya adalah 2. Ini titik didihnya lebih besar dari 3, lebih besar dari 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan reaksi berikut. Ada CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Reaksi di atas merupakan jenis reaksi. Oke, ini ada CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl. Berarti ada satu Cl yang menggantikan satu atom H. Ya, kalau menggantikan berarti namanya adalah reaksi substitusi atau penggantian. Nah, kalau teman-teman masih belum paham, kita tuliskan ya seperti ini. Jadi ada CH4 kemudian plus Cl2, itu saya tulis ClCl menjadi, nah ini satu Cl itu menggantikan satu atom H gitu ya. Berarti ini saling menggantikan. Sehingga hasilnya adalah C, kemudian ini H yang jumlahnya 3 itu tetap. Kemudian ini yang H yang saya beri merah ini digantikan oleh Cl. Plus, karena ini Cl-nya sudah diganti oleh H, berarti plus H Cl. Berarti tuker gitu ya, saling bertukar. Nah, reaksi seperti ini itu disebut dengan reaksi penggantian atau substitusi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau reaksi adisi masih ingat reaksi yang dari ikatan rangkap menjadi tunggal, kalau eliminasi dari tunggal menjadi rangkap, kayak gitu. Oke, itu untuk nomor 12. Kemudian kita ke nomor 13. Berikut ini yang merupakan isomer dari C5H12 adalah, oke, masih ingat ya isomer? Apa itu isomer? Jadi dua senyawa atau lebih yang punya rumus molekul sama tetapi apa yang beda? Iya, strukturnya beda. Nah, kalau rumus molekulnya sama, ini artinya jumlah
C-nya sama gitu loh. Jumlah C-nya sama, itu kuncinya. Jadi kalau diminta mencari isomer itu cari aja yang jumlah C-nya sama dengan yang di soal, karena ini yang diminta adalah C5H12. Berarti kalian pilih dari A sampai E itu yang C-nya jumlahnya 5, kayak gitu. Ya, jadi tanpa menggambar strukturnya kita bisa ngerjakan. Oke, yang A 2,2-dimetil pentana. Pentana itu C-nya ada 5. Dimetil, metil itu C-nya 1 karena ada 2 metil, jadi tambah 2C gitu kan. Berarti ini C-nya ada 7, berarti bukan. Oke, kemudian yang B 2 metil pentana. Metil itu C-nya 1, pentana itu C-nya 5, berarti 1 tambah 5, berarti C-nya 6. Salah juga. Yang C 3 metil pentana. Ini juga metil tuh C-nya 1, pen itu C-nya 5, berarti C-nya ada 6, salah juga. Yang D 2 metil butana. Metil itu C-nya 1, butana itu C-nya 4, berarti jumlah C-nya ada 5. Nah, ini adalah jawabannya karena C-nya 5. Oke, kalau mau dicek yang E juga boleh. 2,2-dimetil butana. Metil itu C-nya 1 karena ini D, berarti metilnya ada 2, C-nya ada 2, plus butana itu C-nya 4 ya. Jadi 2 tambah 4 kan C-nya 6, berarti bukan ya. Jadi jawabannya yang tentu saja yang D karena jumlah C-nya sama-sama 5 seperti yang diminta pada soal. Oke, kita ke nomor 14. Senyawa berikut ini yang mempunyai isomer cis trans adalah. Oke, ingat kembali ya teman-teman bahwa isomer cis trans itu hanya dimiliki oleh alkena. Jadi alkana dan alkuna itu nggak punya isomer cis trans. Yang punya isomer cis trans hanya alkena. Nanti kalau teman-teman lupa silahkan buka kembali video tentang isomer hidrokarbon ya supaya lebih mantap lagi. Oke. Kemudian kita ke opsinya yang A, ini kan CH3, CH2, CH3 ini kan suatu alkana. Berarti ini jelas enggak. Ya, berarti kita tinggal pilihannya tinggal B sampai E. Syarat yang kedua untuk isomer cis trans selain dia harus alkena, syarat yang kedua adalah satu atom C itu dalam alkena tidak boleh mengikat 2 atom atau 2 gugus yang sama. Paham maksudnya? Jadi kalau ini yang oke, saya beri nomor biar mudah. 1, 2 gitu ya. 3, 4. Jadi ini satu atom C ini tidak boleh mengikat 2 gugus yang sama. Artinya 1 dan 2 ini gugusnya nggak boleh sama atau atomnya nggak boleh sama. Begitu juga 3 dan 4 ini nggak boleh sama. Gitu ya. Kita ke opsi supaya lebih paham lagi. Yang B, opsi B ini silahkan kalian lihat, ini C satunya mengikat H, kemudian satunya lagi mengikat CH3, berarti ini C nya mengikat 2 gugus yang berbeda, tetapi yang di sebelah kanan ini mengikat H dan H, berarti kan sama, berarti ini bukan isomer cis trans gitu loh, karena ini sama, yang sebelah C sebelah kanan ini mengikatnya sama. Oke, kalau mau digambarkan itu boleh aja ya, boleh aja digambarkan yang B. Ini kalau mau digambarkan nanti jadinya gini. C, kemudian ini C, di sini ada H, kemudian di sini ada CH3, lalu ini H. Nah, ini perhatikan C yang kanan ini kan mengikat H dan H sama. Berarti ini kalau sama ini dia nggak punya isomer cis trans gitu. Jadi ini salah. Kemudian yang C ini jelas dia mengikatnya H semua, baik kanan maupun kiri itu sama semua, berarti ini juga salah gitu loh. Yang D ini kita lihat C yang di kiri itu mengikat 1 H dan satunya CH3, berarti beda. Kemudian yang di kanan itu juga mengikat satunya H, satunya CH3, berarti beda. Beda semua yang diikat gitu loh, berarti ini jawabannya adalah yang D, ini yang betul ya. Kemudian kalau kita mau cek yang E, ini CHCl, CH2 ini sama mirip yang B ya. Jadi C yang di sebelah kanan mengikat H dan H mengikat yang sama, berarti ini bukan.
Oke, kalau D itu mau digambarkan boleh juga yang D kalau mau digambarkan. Yang opsi D ya, opsi D supaya lebih yakin lagi gitu ya. Opsi D itu kalau digambarkan begini, C 1 mengikat H, 1 CH 3. Ini 1H, ini juga 1 CH 3. Jadi kalau saya gambarkan begini, ini cis ya, karena dua gugus besar itu terletak pada satu bidang. Nah, nanti kalau ini dibalik, CH3 jadi di atas, yang di sebelah kanan nanti jadinya trans gitu ya. Nanti silahkan dibuka kembali videonya supaya kalian lebih mantap lagi gitu ya. Jadi syaratnya untuk isomer cisran yang pertama adalah dia harus alkena. Kemudian yang kedua, satu atom C pada ikatan akar tidak boleh mengikat dua gugus yang sama, itu syaratnya. Oke, kemudian nomor 15. Komposisi bensin premium dengan bilangan oktan 80 adalah, bilangan oktan 80 ini penentu angka 80 ini adalah isooktananya. Jadi kalau kita ingat kemarin bensin itu kandungannya kan yang paling besar kandungan bensin itu kan ada dua, ada isooktana dan satu lagi apa? N-heptana ya, N-heptana atau N-heptan. Nah, ini di antara keduanya yang menentukan bilangan oktan adalah yang isooktana. Jadi kalau bilangan oktannya 80, maka ini terdiri dari 80% isooktana dan sisanya berarti 20%-nya adalah tadi sisanya N-heptan ya. Jadi yang 20% adalah yang N-heptana, sehingga jawabannya adalah yang A ya. Ya, jadi penentu bilangan oktan adalah isooktana. Jadi kalau nanti misalkan bilangan oktannya 85, berarti ya 85% isooktana dan 15% N-heptana. Begitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kita teman-teman. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke latihan-latihan soal untuk materi yang lain. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.